Relawan Nasional Prabowo Sandi, dan saya adalah ketua DPW-nya di Jawa Barat, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Barat, yang mana 27 kabupaten kota sudah saya kelilingi untuk pemenangan beliau. Namun pengorbanan emak-emak, materi maupun apa, bahkan ada emak-emak yang anggota saya sendiri satu rumah habis untuk perjuangan Prabowo Sandi. Betapa luar biasa itu, saya menangis emak-emak yang militan seperti itu. Pun saat ini na'udzubillah min zalik, saya tidak bisa berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu dengan Bu Nendi. Tidak bisa ketemu setiap hari ya. bisa seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Bu Nendi ini adalah salah satu dulu adalah tim pemenangan Prabowo Sandi. Saya ingin minta tanggapan beliau tentang apa yang ditulis oleh Republika, bahwa Prabowo mengatakan bahwa saya adalah saksi Presiden Jokowi adalah presiden yang kotor. Nah, menurut Ibu sendiri sekarang gimana? Ya, saya sangat kecewa sekali mendengar ini. Bahkan hati saya meledak-ledak nih kalau saya katakan. Kenapa? Saya itu terjun buat beliau saat itu. Betul-betul sampai suami saya dibuang ke Papua. Sampai saya terjun kemana-mana. Di depan Bawaslu saya jadi orator emak-emak Jawa Barat. Depan KPU saya jadi orator emak-emak Jawa Barat. Kemudian tentang MK ya, waktu itu sudah di MK, kita juga semuanya sangat peduli sekali kepada beliau. Tapi emak-emak saat ini sangat-sangat kecewa, khususnya saya. Kenapa? Ketika saya dipanggil Neni MC di Banten, saya pergi ke Banten. Ketika saya dipanggil Neni MC di Bogoraya, saya datang. Neni MC di Pamempek, 8 jam dari kota Bandung saya tempuh pakai elf demi beliau ya, sampai seperti itu. Saya sangat mengharapkan waktu itu adalah perubahan. Perubahan yang saya harapkan adalah perubahan yang ada dalam masyarakat saat itu, meminta kita untuk berjuang terus demi kebenaran. Prabowo Sandilah sosok saat itu yang diagungkan oleh emak-emak. Kenapa? Karena melalui ijtima ulama, beliau pun dekat dengan ulama. Namun saat ini, na'udzubillah min zalik, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya tidak bisa mengingat lagi betapa kita sering kegiatan. Ada Rabu Biru di Hambalang, ada pertemuan antar jenderal-jenderal purnawirawan di Hambalang. Semuanya, kami semua ada di sana. Saat itu saya juga membawa emak-emak Jawa Barat ke sana. Bahkan semua berpikir bahwa kemenangan itu sudah dekat. Dan Prabowo selalu mengatakan kemenangan itu sudah dekat. Namun apa daya, setelah KPU, Bawaslu, kemudian berkawin silang, wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi? Setan yang telah memutuskan malam itu, karena keputusannya ada di tengah malam. Orang-orang itu, masyarakat pada tidur tengah malam itu, dan itu hanya setan dan jin yang bisa memutuskan di tengah malam itu. Nah, itu saja mungkin yang akan saya sampaikan. Ya, maaf Bu, kalau boleh tahu jadi tim pemenangan itu ormas sendiri, organisasi sendiri atau begini, waktu itu saya di bawah Profesor Dr. Egy Sujana, beliau sebagai Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo Sandi, dan saya adalah ketua DPW-nya di Jawa Barat, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Barat, yang mana 27 kabupaten kota sudah saya kelilingi untuk pemenangan beliau. Namun pengorbanan emak-emak, materi maupun apa, bahkan ada emak-emak yang anggota saya sendiri satu rumah habis untuk perjuangan Prabowo Sandi. Betapa luar biasa itu, saya menangis emak-emak yang militan seperti itu. Kalau saya, insya Allah saya keliling kemanapun waktu itu menjadi MC demi beliau, dan saya keliling mulai dari Ibu Sandi datang di Sumedang, kemudian di Yayasan Latiful Muhtadin ya, saya MC, kemudian di Bogoraya ada Bang Egy, ada Pak Bintang Pamungkas dan lain-lain waktu itu. Saya pun MC di sana. Kemudian di di Banten ada Roma Irama, saya dengan Brigjen Purnawirawan Bambang waktu itu, dengan Pak Erwin Barley Brigjen juga beliau. Jadi semuanya kita pembagian per wilayah waktu itu, saya bagian Banten dan sekitarnya dengan Pak Bambang Supriyanto Brigjen Purnawirawan. Namun saya sangat kecewa saat ini apa yang dikatakan oleh Prabowo itu bullshit. Kenapa saya katakan bullshit? Beliau menyatakan tidak dari hatinya. Saya tahu beliau ada tekanan dari dalam, itu saja.
Terima kasih, A. Terus selanjutnya ini kan Ibu sekarang masuk dalam tim TPUA ya? Ya, terhadap Presiden dan DPR. Betul. Apa tujuannya, Bu? Saya bertujuan adalah berjuang, A. Dari awal saya ingin perubahan. Jadi saya bukan ingin mencari ketenaran, saya bukan ingin mencari hal yang sepertinya cari panggung dan lain-lain. Naudzubillah misalnya, bukan watak saya itu, tetapi saya ingin berjuang di jalan Allah karena Allah yang saya pikirkan. Betapapun saya sudah pernah kalau kita ini ya istilahnya ditakut-takuti begitu. Anda mau mati pakai apa? Mau dimutilasi atau pakai peti, silahkan, teror itu. Saya bilang, saya mau memilih mau mati pakai peti, Anda silahkan. Mau pakai dimutilasi, silahkan. Itu saya serahkan hidup dan mati saya kepada Allah. Karena hari ini saya mati, besok pun saya mati, lusa pun saya mati. Saya hanya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah dan berjihad di jalan Allah. Itu saja. Ya, sebelumnya mohon maaf, ini kan kalau kita lihat kondisinya sekarang ya, banyak aktivis-aktivis yang kontra pemerintah. Dalam hal ini misalnya dia sering mengkritik pemerintah, nanti lama-lama kayak misalnya contoh yang terbaru sekarang dengan Bang Haris Azhar yang mencoba untuk mengkritik the Lord misalnya, kan langsung disomasi. Apa Ibu gak takut? Wah, kenapa ya? Saya hanya takut pada Allah. Biarkan saja mereka mau berbuat apa, mereka mau bagaimana. Saya hanya takut kepada Allah karena saya hanya berpikir dan menghadap kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, hari ini juga saya mati. Allah berkehendak, besok juga saya mati. Saya tidak ada rasa takut itu. Mengungkapkan suatu kebenaran itu adalah hal yang harus kita lakukan. Hanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Itu saja. Karena dalam pasal 28 kita sudah diberikan bahwa kita boleh mengungkapkan apa pendapat kita. Kalau kita mengungkapkan pendapat yang benar atau pendapat yang itu lalu kita ditangkap, lalu kita di-share, itu namanya tidak demokrasi, begitu. Iya. Oke. Mungkin ini agak menyinggung ya, tapi mohon Ya. maaf ya. Yang pertama ini kan Ibu dalam rangka nih menggugat presiden ya. Kalau Ya. seandainya gugatan ini diterima, apakah ada motif politik di balik gugatan ini, Bu? Maksudnya dari unsur TPUA atau dari unsur rezim? Dari unsur Ibu sendiri misalnya kalau gugatan ini berhasil kan nanti akan dengan namanya Oh, dilirik partai. iya. Kalau gugatan ini berhasil, saya bersyukur pada Allah karena tujuan kita hanya kepada Allah, bukan masalah jabatan atau apapun. Saya bolak-balik ditawarin di berbagai partai, tapi saya tidak mau. Karena apa? Saya pengen independen, saya pengen punya ketetapan sendiri, keteguhan sendiri bagaimana saya mengekspresikan saya untuk berjuang di jalan Allah, tapi bukan untuk jabatan, itu saja. Tapi saya terus berjuang di TPUA ini karena saya Humas 2 saat ini. Saya berusaha memberikan narasi-narasi yang diberikan oleh Sekjen TPUA, oleh Ketua TPUA, oleh Humas, kemudian saya videokan dalam bahasa Inggris, kemudian oleh Sekjen disebar apa yang terjadi saat ini dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga saya lakukan sebagai Humas 2A, begitu. Jadi bukan mencari ketenaran atau mencari jabatan. Nauzubillah misalnya. Ya. Pertanyaan terakhir, Bu. Terakhir kan Ibu jadi tim Prabowo Sandi. Ya. Prabowo Sandi yang sekarang seperti itu. Nah, apa harapan Ibu nih terakhir buat Ya. mereka ini? Ya, harapan saya kepada yang terhormat Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno, kami emak-emak khususnya Jawa Barat. Saya kenapa katakan Jawa Barat? Karena saya memegangnya Jawa Barat ya. Sangat sedih dengan apa yang kita alami sekarang. Ketika Bapak nyatakan itu di depan publik, seakan-akan Bapak menjadi kucing, Pak. Nauzubillah misalnya, janganlah seperti itu. Beritakanlah yang benar, sampaikanlah yang benar. Jangan karena Bapak sudah merasa dikasih jabatan sebagai Menpan, kemudian sebagai Menteri, lalu Bapak berkata lain dengan seperti itu. Nauzubillah misalnya, Pak, saya mohon dengan segala hormat dan kerendahan hati saya mohon Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno, saya ini adalah salah satu emak-emak yang membela Bapak di saat itu. Dan tahukah Bapak, petugas KPPS yang meninggal itu sebagian besar adalah emak-emak. Kenapa? Saat itu saya tahu langsung dan saat itu saya ambil aksi di depan gedung sate. Saya pimpin aksi itu. Saya nyatakan bahwa kenapa ini semua terjadi? Kenapa meninggal dengan keadaan yang seperti ini? Ada seseorang dokter alumni di UI menyatakan ada
mengandung apa di kopinya, mengandung apa, tapi kita selalu ditangkap, kita masuk sel, padahal itu bagaimana? Lalu siapa yang bertanggung jawab dengan petugas KPPS itu? Apa Bapak bertanggung jawab saat ini sebagai Menpan ataukah sebagai Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno? Apakah Bapak tidak merasa bagaimana saya terintimidasi, bagaimana saya harus diintimidasi, dan bagaimana suami saya terbuang dari keluarganya, lalu sudah kembali sekarang, alhamdulillah. Itu Pak, saya mohon, bukan masalah kita mengungkap masalah pengorbanan, tidak. Pengorbanan bagi saya adalah satu hal yang paling prinsip, yaitu untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk agama kita. Tapi saya mohon dengan segala kerendahan hati saya, Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno, perhatikan mak-mak yang sudah kecewa. Kalau mak-mak sudah kecewa, mereka tidak akan melirik Bapak lagi. Bahkan saat ini Bapak dengan beliau berada di satu rezim ini, mak-mak sudah mengatakan, waduh sudah jadi cebong, waduh sudah jadi kucing, waduh sudah jadi apa dan apa. Namun saya selalu menasihati mak-mak itu, saya meredam mak-mak itu bahwa mungkin ini adalah taktik dan strategi Prabowo Sandi, tapi rupanya melihat seiring dengan waktu ini bukan taktik saja, tapi sudah masalah jabatan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya. Kita sekarang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Relawan Nasional Prabowo Sandi, dan saya adalah ketua DPW-nya di Jawa Barat, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Barat, yang mana 27 kabupaten kota sudah saya kelilingi untuk pemenangan beliau. Namun pengorbanan emak-emak, materi maupun apa, bahkan ada emak-emak yang anggota saya sendiri satu rumah habis untuk perjuangan Prabowo Sandi. Betapa luar biasa itu, saya menangis emak-emak yang militan seperti itu. Pun saat ini, na'udzubillah min zalik, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu dengan Bu Nendi. Tidak bisa ketemu setiap hari ya. bisa seminggu sekali atau bahkan 2 minggu. Bu Nendi ini adalah salah satu dulu adalah tim pemenangan Prabowo Sandi. Saya ingin minta tanggapan beliau tentang apa yang ditulis oleh Republika, bahwa Prabowo mengatakan bahwa saya adalah saksi Presiden Jokowi adalah presiden yang kotor. Nah, menurut Ibu sendiri sekarang gimana? Ya, saya sangat kecewa sekali mendengar ini. Bahkan hati saya meledak-ledak nih kalau saya katakan. Kenapa? Saya itu terjun buat beliau saat itu. Betul-betul sampai suami saya dibuang ke Papua. Sampai saya terjun kemana-mana. Di depan Bawaslu saya jadi orator emak-emak Jawa Barat. Depan KPU saya jadi orator emak-emak Jawa Barat. Kemudian tentang MK ya, waktu itu sudah di MK, kita juga semuanya sangat peduli sekali kepada beliau. Tapi emak-emak saat ini sangat-sangat kecewa, khususnya saya. Kenapa? Ketika saya dipanggil Neni MC di Banten, saya pergi ke Banten. Ketika saya dipanggil Neni MC di Bogor Raya, saya datang. Neni MC di Pamempek, 8 jam dari kota Bandung saya tempuh pakai elf demi beliau ya, sampai seperti itu. Saya sangat mengharapkan waktu itu adalah perubahan. Perubahan yang saya harapkan adalah perubahan yang ada dalam masyarakat saat itu, meminta kita untuk berjuang terus demi kebenaran. Prabowo Sandilah sosok saat itu yang diagungkan oleh emak-emak. Kenapa? Karena melalui ijtima ulama, beliau pun dekat dengan ulama. Namun saat ini, na'udzubillah min zalik, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya tidak bisa mengingat lagi betapa kita sering kegiatan. Ada Rabu Biru di Hambalang, ada pertemuan antar jenderal-jenderal purnawirawan di Hambalang. Semuanya, kami semua ada di sana. Saat itu saya juga membawa emak-emak Jawa Barat ke sana. Bahkan semua berpikir bahwa kemenangan itu sudah dekat. Dan Prabowo selalu mengatakan kemenangan itu sudah dekat. Namun apa daya, setelah KPU, Bawaslu, kemudian berkawin silang, wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi? Setan yang telah memutuskan malam itu, karena keputusannya ada di tengah malam. Orang-orang itu, masyarakat pada tidur tengah malam itu, dan itu hanya setan dan jin yang bisa memutuskan di tengah malam itu. Nah, itu saja mungkin yang akan saya sampaikan. Ya, mohon maaf Bu, kalau boleh tahu jadi
pemenangan itu ormas sendiri, organisasi sendiri atau Begini, waktu itu saya di bawah Profesor Dr. Egy Sujana, beliau sebagai Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo Sandi, dan saya adalah Ketua DPW-nya di Jawa Barat, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Barat, yang mana 27 kabupaten kota sudah saya kelilingi untuk pemenangan beliau. Namun pengorbanan emak-emak, materi maupun apa, bahkan ada emak-emak yang anggota saya sendiri satu rumah habis untuk perjuangan Prabowo Sandi. Betapa luar biasa itu, saya menangis emak-emak yang militan seperti itu. Kalau saya, insya Allah saya keliling kemanapun waktu itu menjadi MC demi beliau, dan saya keliling mulai dari Ibu Sandi datang di Sumedang, kemudian di Yayasan Latiful Muhtadin ya saya MC, kemudian di Bogor Raya ada Bang Egy, ada Pak Bintang Pamungkas dan lain-lain, waktu itu saya pun MC di sana. Kemudian di di Banten ada Roma Irama, saya dengan Brigjen Purnawirawan Bambang waktu itu, dengan Pak Erwin Barley Brigjen juga beliau. Jadi semuanya kita pembagian per wilayah waktu itu saya bagian Banten dan sekitarnya dengan Pak Bambang Supriyanto Brigjen Purnawirawan. Namun saya sangat kecewa saat ini apa yang dikatakan oleh Prabowo itu bullshit. Kenapa saya katakan bullshit? Beliau menyatakan tidak dari hatinya. Saya tahu beliau ada tekanan dari dalam. Itu saja. Terima kasih, Terus selanjutnya ini kan Ibu sekarang masuk dalam tim TPUA ya? Ya, terhadap Presiden dan DPR. Apa tujuannya, Bu? Saya bertujuan adalah berjuang, Dari awal saya ingin perubahan. Jadi saya bukan ingin mencari ketenaran, saya bukan ingin mencari hal yang sepertinya cari panggung dan lain-lain, naudzubillah misalnya, bukan watak saya itu, tetapi saya ingin berjuang di jalan Allah, karena Allah yang saya pikirkan. Betapapun saya sudah pernah kalau kita ini ya istilahnya ditakut-takuti begitu. Anda mau mati pakai apa? Mau dimutilasi atau pakai peti, silahkan, teror itu. Saya bilang, saya mau memilih mau mati pakai peti, Anda silahkan, mau pakai dimutilasi silahkan. Itu saya serahkan hidup dan mati saya kepada Allah. Karena hari ini saya mati, besok pun saya mati, lusa pun saya mati. Saya hanya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah dan berjihad di jalan Allah. Itu saja. Ya, sebelumnya mohon maaf, ini kan kalau kita lihat kondisinya sekarang ya, banyak aktivis-aktivis yang kontra pemerintah. Dalam hal ini misalnya dia sering mengkritik pemerintah, nanti lama-lama kayak misalnya contoh yang terbaru sekarang dengan Bang Haris Azhar yang mencoba untuk mengkritik the Lord misalnya, kan langsung disomasi. Apa Ibu nggak takut? Wah, kenapa ya? Saya hanya takut pada Allah. Biarkan saja mereka mau berbuat apa, mereka mau bagaimana. Saya hanya takut kepada Allah, karena saya hanya berpikir dan menghadap kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, hari ini juga saya mati. Allah berkehendak, besok juga saya mati. Saya tidak ada rasa takut itu. Mengungkapkan suatu kebenaran itu adalah hal yang harus kita lakukan. Hanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Itu saja. Karena dalam pasal 28 kita sudah diberikan bahwa kita boleh mengungkapkan apa pendapat kita. Kalau kita mengungkapkan pendapat yang benar atau pendapat yang itu lalu kita ditangkap, lalu kita di-sel, itu namanya tidak demokrasi, begitu. Iya. Oke. Mungkin ini agak menyinggung ya, tapi mohon maaf ya. Yang pertama ini kan Ibu dalam rangka nih menggugat presiden ya. Kalau seandainya gugatan ini diterima, apakah ada motif politik di balik gugatan ini, Bu? Maksudnya dari unsur TPUA atau dari unsur rezim? Dari unsur itu sendiri, misalnya kalau gugatan ini berhasil kan nanti akan dengar namanya. Oh, iya. Kalau gugatan ini berhasil, saya bersyukur pada Allah, karena tujuan kita hanya kepada Allah, bukan masalah jabatan atau apapun. Saya bolak-balik ditawarin di berbagai partai, tapi saya tidak mau. Karena apa? Saya pengen independen, saya pengen punya ketetapan sendiri, keteguhan sendiri, bagaimana saya mengekspresikan saya untuk berjuang di jalan Allah, tapi bukan untuk jabatan, itu saja. Tapi saya terus
berjuang di TPUA ini karena saya Humas 2 saat ini. Saya berusaha memberikan narasi-narasi yang diberikan oleh Sekjen TPUA, oleh Ketua TPUA, oleh Humas, kemudian saya videokan dalam bahasa Inggris, kemudian oleh Sekjen disebar apa yang terjadi saat ini dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga saya lakukan sebagai Humas 2A, begitu. Jadi bukan mencari ketenaran atau mencari jabatan. Nauzubillah misalnya. Ya. Pertanyaan terakhir Bu. Terakhir kan Ibu jadi tim Prabowo Sandi. Ya. Prabowo Sandi yang sekarang seperti itu. Apa harapan Ibu ini yang terakhir buat mereka ini? Ya, harapan saya kepada yang terhormat Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno, kami emak-emak khususnya Jawa Barat. Saya kenapa katakan Jawa Barat? Karena saya memegangnya Jawa Barat ya. Sangat sedih dengan apa yang kita alami sekarang. Ketika Bapak nyatakan itu di depan publik, seakan-akan Bapak menjadi kucing, Pak. Nauzubillah misalnya, janganlah seperti itu. Beritakanlah yang benar, sampaikanlah yang benar. Jangan karena Bapak sudah merasa dikasih jabatan sebagai Menpan, kemudian sebagai Menteri, lalu Bapak berkata lain dengan seperti itu. Nauzubillah misalnya, Pak, saya mohon dengan segala hormat dan kerendahan hati saya mohon Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno, saya ini adalah salah satu emak-emak yang membela Bapak di saat itu. Dan tahukah Bapak, petugas KPPS yang meninggal itu sebagian besar adalah emak-emak. Kenapa? Saat itu saya tahu langsung dan saat itu saya ambil aksi di depan gedung sate. Saya pimpin aksi itu. Saya nyatakan bahwa kenapa ini semua terjadi? Kenapa meninggal dengan keadaan yang seperti ini? Ada seseorang dokter alumni di UI menyatakan ada mengandung apa di kopinya, mengandung apa, tapi kita selalu ditangkap, kita masuk sel, padahal itu bagaimana? Lalu siapa yang bertanggung jawab dengan petugas KPPS itu? Apa Bapak bertanggung jawab saat ini sebagai Menpan ataukah sebagai Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno? Apakah Bapak tidak merasa bagaimana saya terintimidasi, bagaimana saya harus diintimidasi, dan bagaimana suami saya terbuang dari keluarganya, lalu sudah kembali sekarang, alhamdulillah. Itu Pak, saya mohon, bukan masalah kita mengungkap masalah pengorbanan, tidak. Pengorbanan bagi saya adalah satu hal yang paling prinsip, yaitu untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk agama kita. Tapi saya mohon dengan segala kerendahan hati saya, Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno, perhatikan mak-mak yang sudah kecewa. Kalau mak-mak sudah kecewa, mereka tidak akan melirik Bapak lagi. Bahkan saat ini Bapak dengan beliau berada di satu rezim ini, mak-mak sudah mengatakan, waduh, sudah jadi cebong. Waduh, sudah jadi kucing. Waduh, sudah jadi apa dan apa. Namun saya selalu menasihati emak-emak itu. Saya meredam emak-emak itu bahwa mungkin ini adalah taktik dan strategi Prabowo Sandi. Tapi rupanya melihat seiring dengan waktu ini bukan taktik saja, tapi sudah masalah jabatan. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya. Kita sekarang berada di pengadilan di Jakarta Pusat dalam rangka Ya, terima kasih. Assalamualaikum.